Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Al-Ghazali dan saya akan menjelaskan beberapa penjelasan yang bisa kita pelajari bersama tentang PHP. PHP dasar yang sudah saya pelajari sebelumnya. Pertama-tama kita harus menulis pembuka dulu dalam PHP. Sebenarnya ada banyak ya pembuka yang bisa kita gunakan, tapi yang paling umum adalah ini PHP. Atau kita juga bisa kita juga bisa menulis dengan logo ini dan diakhiri dengan ini. Tapi eh, ini sudah tidak diaktifkan lagi atau tidak digunakan, dan jadi hanya ini saja yang bisa kita gunakan. Eh, di dalam PHP kita bisa mengenal apa itu yang namanya echo, semicolon, dan lain-lain. Nanti saya akan menjelaskan apa itu yang namanya variabel dan apa itu yang namanya apa ya, comment, string, integer, terus boolean, float, switch, while, for, loop, dan lain-lain. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu yang namanya variabel. Variabel harus diawali dengan logo dolar. Misalnya kita membuat logo dolar T. T sama dengan coba. Nah, lalu kita echo T. Simpan. Nah, sini kita bisa melihat hasil yang kita tulis di dalam script ini yang keluar jika kita menulis ini. Jika kita ganti di sini, ganti, coba bagi contoh. Nah, sini juga akan ganti. Tapi jika kita tambah variabel yang sama di bawahnya, echo t sama dengan kedua. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, di sini kedua. Kenapa kok tidak keluar ganti dan kedua? Karena variabel jika di bawahnya sudah ada lagi, maka yang dibaca adalah yang paling bawah. Jadi cara kerjanya itu membaca yang ini, terus baca yang ini. Misalnya ini keluar ganti, bawahnya baca T sama dengan kedua. Jadi yang dibaca cuma kedua. Bedanya jika kita membuat ini. Sorry. Satu. Ini kita ganti jadi keranjang. Sorry. Keranjang, dan kita tulis di sini jang tambah 2, dan kita akan lihat hasilnya. Sini belum saya ganti, echo keranjang. Nah, sini kita bisa melihat angka 3. Karena sesuai seperti yang saya tulis tadi, bahwa keranjang sama dengan 1, atau ini maksud saya variabel keranjang sama dengan 1, dan di bawahnya saya tulis keranjang sama dengan keranjang tambah 2. Ini jadi membacanya ini dulu kan, ini kan hasilnya 1, dan setelah itu dibaca bawahnya keranjang, maksudnya yang ini keranjang ditambah 2. Habis itu kita keluarkan
echo echo adalah uh, perintah untuk menampilkan string yang menampilkan bisa string, bisa integer dan lain-lain. Pokoknya intinya echo ini adalah perintah untuk menampilkan. Nah, kita perintahkan untuk menampilkan keranjang. Nah, maka outputnya 3, ya kan? Dan nah, sekarang saya akan coba menulis di sini apa ya, variabel bla 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 dengan ini enggak saya tulis semikolon, ini saya hapuskan. Nah, sini. Nah, di sini kita bisa melihat error di baris ke-6. Tapi kali ini saya akan mengajarkan apa itu fungsi comment, sehingga ya ibaratnya seperti mengacuhkan script yang kita tulis. Nah, cukup kita tulis garis miring double, atau kita bisa menulis ini infinity comment, tanda bintang, kita tutup S. Nah, gini. Tapi karena ini cuma sebaris, akan lebih efisien jika kita hanya menulis 2 garis miring. Lalu kita simpan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa browser kita mengajukan ini script yang error ini, karena ini dianggap komen meskipun ini memiliki variabel, tapi karena ada garis miring ini jadi ya jadi komen. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya merubah string menjadi semuanya huruf kapital. Ya, sekarang kita hapus semua ini karena ini integer. Ini adalah integer kan, integer adalah angka. Kita hapus dulu. Ini juga integer, maka kita ganti integer dengan string, dan string harus diawali dan diakhiri sebuah kutip. Misalnya kita tulis kosong, kita simpan. Nah, di sini kita tulis str to upper, dan jangan lupa kita kasih kurung. Nah, kosong hasilnya besar. Ini juga nggak masalah kalau nggak bisa kasih spasi. Nah, hasilnya sama. Dan jika kita ganti str to lower, dan ini kita kasih huruf besar, nah ini akan menjadi kecil, karena fungsi dari str to lower adalah membuat semua huruf menjadi huruf kecil. Lalu kita kembalikan lagi menjadi kosong, huruf kecil. Dan jika kita ganti menjadi fungsi yang namanya UC first, nah ini kita akan melihat huruf depannya saja yang akan menjadi huruf kapital. Jika kita ingin menampilkan itu, kita cukup menulis UC first di sini, dan UC first ini termasuk salah satu fungsi yang nanti akan saya jelaskan. Dan saya akan mengganti UC first menjadi UC words. Nah, kita bisa melihat tenong hasilnya sama,
Tapi jika kita tambahi kosong, misalnya 00. Nah, jika kita menulis UC word, jika ada dua kata, maka kedua huruf depan dari dua kata itu menjadi kapital, berbeda dengan UC first yang tadi. Kita kembalikan menjadi UC first. Nah, maka yang berubah menjadi huruf kapital hanya huruf dari kata pertama, dan sedangkan huruf pertama dari kata kedua tetap dibiarkan menjadi huruf kecil. Nah, kita masukkan lagi menjadi UC word. Nah, kayaknya kurang enak kalau contohnya 00. Misalnya kita ganti mobil, maaf, ini besar, kita ganti menjadi kecil, mewah. Nah, sini kita bisa melihat dua huruf kapital di awal dan di kata kedua. Nah, setelah ini ya saya akan melanjutkan menjelaskan apa itu yang namanya boolean di PHP. Boolean adalah tipe data, jenis tipe data yang paling sederhana, tapi sering digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran atau true dan false. Saya kasih contoh untuk boolean. Kita hapus dulu yang ini, terus kita buat variabel baru. Misalnya kita buat dolar benar sama dengan true, kita tutup. Bawahnya kita buat variabel dolar salah. Setelah itu kita tulis false, kita tutup. Nah, baru kita perintah untuk tampilkan echo, kita kasih tanda petik. Nah, kita kasih garis miring ini supaya kita bisa melihat tulisan variabel yang kita tulis. Echo benar sama dengan benar. Kita kasih ini, lalu kita tutup. Nah, ini saya mengasih ini fungsinya untuk supaya kita bisa memberi jarak antara variabel satu ini dan bawahnya. Makanya saya kasih ini, lalu bawahnya kita tulis lagi echo, kita garis miring salah. Nah, kita tidak perlu menulis BR seperti sebelumnya karena kita tidak menulis apa-apa di bawahnya lagi. Ini ada yang salah. Echo. Nah, kita simpan, kita buka. Nah, di sini kita hanya bisa melihat hasil dari yang true saja. Jika true, maka di sini kita bisa melihat angka 1. Jika false, ini tidak akan dieksekusi. Nah, bagaimana kalau kita menghapus garis ini? Maka akan keluar ini 1 sama dengan 1. Ini kosong karena ini false dan ini true.
maka supaya kita bisa lihat ini hasil yang mana, kita tulis ini. Nah, kita simpan, kita tulis. Nah, kita bisa lihat kan. Ya, setelah saya menjelaskan apa itu penjelasan dari Boolean, maka kita akan melanjut ke tipe data yang namanya float. Tipe data float atau disebut juga tipe data floating point atau real number adalah tipe data angka yang memiliki bagian desimal di akhir angka atau memiliki floating point. Misalnya ini saya bikin contoh, kita hapus dulu semua ya. Misalnya nih contoh sama dengan 0,78. Nah, bawahnya kita tulis Vardam. 14 kita tulis di sini. Nah, contoh. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari float yang barusan saya tulis. Di sini akan muncul float. Kenapa kok bisa muncul float di sini? Karena saya mengganti echo dengan Vardam. Karena ya saya rasa Vardam ini bisa ngeluarin apa tipe data ini. Nah, ini kan, ini kita muncul float. Nah, setelah float, saya akan menjelaskan apa itu yang namanya switch di dalam PHP. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa penjelasan dari switch. Switch termasuk statement yang dapat dipergunakan untuk menyatakan suatu pernyataan kondisional atau bersyarat. Selain switch, kita bisa juga menggunakan if untuk menyatakan kondisional. Ya, langsung aja saya kasih contoh buat switch. Ya, nggak lama-lama ya, soalnya ini juga udah malam. Kita bikin variabel baru, $grade sama dengan kelebihan $get grade, tutup. Bawahnya kita baru menggunakan switch, kebalik. Nah, ini switch grade, buka. Nah, kita kasih. Nah, jika kita menggunakan switch, maka setelah switch kita harus menggunakan case C. Echo cukup. Nah, setelah ini kita wajib menulis break. Nah, baru setelah kita membuat case baru, case B, tutup semikolon, echo baik. Terus kita tulis break. Terus itu kita bikin lagi case A, tutup semikolon, echo sangat baik.
tutup. Kita tulis lagi break, tutup. Mari kita coba. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa di sini saya menggunakan get dan apa fungsi get. Get adalah maksud saya get untuk mendapatkan data tertentu yang cara mengambilnya menggunakan perintah URL. Langsung saja saya kasih contoh. Nah, ini kita tulis tanda tanya grade sama dengan C. Nah, di sini kita akan melihat cukup. Kalau kita ganti C jadi A, nah sangat baik. Saya akan menjelaskan apa pentingnya break pada script di sini. Nah, sekarang saya akan memberikan dua garis miring yang bagaimana menjadikan break sebagai komen. Nah, di sini break tidak akan dianggap atau diajukan karena ini adalah komen. Maka kita akan lihat hasilnya. Oh, sama. Maaf. Sangat baik. Kok enggak ikut baik. Coba kita lihat C. Loh, tar. Oh, sama saja hasilnya. Sudahlah. Biar kita simpan saja dulu. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan di video selanjutnya.